Masuk bulan Agustus ini, suasana di media sosial terasa makin panas dan bikin elus dada. Isu pengetatan fiskal, dinamika kebijakan publik, sampai desas-desus guncangan sosial bikin ruang digital penuh sama kecemasan berlebih. Gedung-gedung dan pusat perbelanjaan mulai pasang pengamanan ketat, isu aksi besar simpang siur, sementara harga kebutuhan pokok makin melempar beban berat ke pundak kita. Kita semua tentu berharap Indonesia baik-baik saja dan semua hal buruk yang ditakutkan tidak pernah terjadi. Tapi jujur saja, berharap pada kebaikan sistem tanpa punya mitigasi itu langkah konyol. Saat tekanan ekonomi makin mencekik dan aturan main bisa berubah dalam hitungan detik, apa sih yang benar-benar bisa menjaga lo tetap bertahan? Faktanya, hampir semua hal yang lo banggakan, saldo bank, sertifikat properti, hingga investasi kertas, bisa dibekukan, dipajaki, atau dikontrol oleh otoritas saat situasi makin tidak terkendali. Tapi tenang, di luar itu semua, ada 3 aset krusial yang tidak akan pernah bisa disita atau dikuasai oleh negara manapun. Aset yang wajib lo amankan sekarang juga, sebelum segalanya terlambat. Aset pertama yang tidak akan pernah bisa disita, dibekukan, atau dikontrol oleh otoritas manapun adalah kemampuan berpikir kritis dan keahlian spesifik yang melekat langsung di dalam otak lo. Pemerintah bisa saja menerbitkan aturan pengetatan dana, bank bisa membatasi jumlah penarikan tunai, dan mata uang bisa terdevaluasi hingga tak bernilai sama sekali, tetapi kapasitas intelektual dan keterampilan memecahkan masalah adalah aset yang melekat secara permanen pada diri lo. Ketika sebuah negara mengalami guncangan hebat atau runtuh secara sistemik, nilai dari selembar kertas berharga akan langsung merosot, sementara nilai dari seseorang yang tahu cara menciptakan solusi justru akan melonjak drastis. Kemampuan untuk bernalar secara independen, memproses informasi secara skeptis, serta memiliki keahlian yang selalu dibutuhkan dalam kondisi paling buruk sekalipun adalah benteng pertahanan terbaik yang tidak bisa disentuh oleh instrumen hukum apapun. Banyak dari kita terlalu sibuk menginvestasikan uang pada hal-hal di luar diri, tetapi lupa memperbarui perangkat lunak di dalam kepala kita sendiri. Padahal itulah satu-satunya modal yang akan tetap utuh, meski lo terpaksa berpindah tempat atau memulai segalanya dari nol. Keterampilan yang berharga tidak membutuhkan tempat penyimpanan fisik, tidak memerlukan izin operasional dari birokrasi manapun, dan tidak dapat dipajaki oleh sistem yang sedang mengalami kebangkrutan. Aset kedua yang sangat krusial namun seringkali diabaikan dalam kalkulasi finansial warga akar rumput adalah jaringan hubungan sosial dan kepercayaan antar sesama manusia yang dibangun atas dasar nilai real. Sistem kekuasaan manapun bisa memutus akses lo terhadap layanan perbankan formal, memblokir transaksi dompet digital, atau membatasi pergerakan fisik lewat aturan darurat, tetapi mereka tidak akan pernah bisa memutus ikatan gotong royong, reputasi, dan rasa saling percaya yang telah teruji dalam sebuah komunitas. Dalam skenario krisis terburuk di Indonesia, transaksi harian akan kembali ke bentuk paling mendasar, yaitu pertukaran nilai, barter keahlian, dan saling bantu antar individu yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi. Ketika lembaga publik kehilangan kepercayaan warga dan penegakan hukum melumpuh, rantai kepercayaan lokal ini menjadi penentu utama kelangsungan hidup, di mana modal reputasi yang lo bangun jauh lebih bernilai ketimbang saldo akun di dalam layar ponsel. Hubungan antar manusia yang berlandaskan empati, integritas, dan rasa solidaritas adalah sistem jaringan bawah tanah yang tidak bisa dipenetrasi oleh regulasi pemerintah pusat. Mereka yang hanya mengandalkan transaksi mekanis dengan sistem tanpa pernah memupuk ikatan kemanusiaan yang nyata dengan tetangga atau rekan sejawat akan menjadi pihak paling rentan saat jejaring sosial formal tersebut mendadak lumpuh. Aset ketiga yang menjadi benteng terakhir kemerdekaan individu adalah ketahanan mental, kedaulatan psikologis, dan fleksibilitas adaptasi yang membuat lo tetap tenang di tengah badai krisis politik dan ekonomi. Sistem kekuasaan bekerja dengan cara mengendalikan narasi media serta memanfaatkan ketakutan masyarakat sehingga siapapun yang menyerahkan kontrol emosionalnya akan dengan mudah digiring oleh propaganda untuk mengikuti aturan main yang merugikan diri mereka sendiri. Kedaulatan pikiran adalah aset yang tidak tertulis, sebuah kemampuan untuk tidak mudah terintimidasi oleh tekanan situasi sosial dan tidak gampang tergiur oleh janji-janji manis kepastian semu dari para pejabat. Ketika lo memiliki ketenangan batin, kejelasan berpikir di bawah tekanan krisis, serta ketangguhan untuk beradaptasi dengan perubahan ekonomi se-ekstrem apapun, lo telah memiliki perlindungan mutlak yang tidak bisa diintervensi oleh kekuatan luar. Negara bisa mengambil alih properti fisik lo lewat aturan baru, tetapi sistem tidak pernah bisa menguasai cara lo merespons keadaan sejauh lo tidak menyerahkan kendali mental tersebut secara sukarela kepada ketakutan massal.
Kebebasan sejati tidak pernah berada di dalam berangkas besi atau akun rekening, melainkan berada di dalam keputusan lo untuk tetap berdaulat penuh atas pikiran dan tindakan lo sendiri. Di tengah ketidakpastian ekonomi nasional dan arah kebijakan publik yang makin sulit ditebak, ada satu kenyataan pahit yang sering kali dipoles dengan rapi. Tidak ada harta benda fisik yang benar-benar aman dari jangkauan sistem. Saat negara dilanda krisis keuangan atau gejolak politik, aturan main bisa berubah hanya dalam semalam, tarif pajak baru bisa terbit tanpa permisi, dan apa yang lo sebut sebagai milik pribadi bisa menguap begitu saja lewat inflasi, pembekuan rekening, atau regulasi penyitaan berkedok penyehatan ekonomi. Banyak masyarakat kita berfokus menumpuk angka di perbankan nasional, mengumpulkan sertifikat tanah, atau menimbun aset digital yang kodenya pun tidak pernah benar-benar mereka pegang sendiri, tanpa sadar bahwa seluruh struktur itu berdiri di atas panggung yang kendalinya ada di tangan regulator dan pembuat kebijakan. Kita dibesarkan dalam ilusi keamanan finansial, diajari untuk percaya bahwa selama kita taat membayar pajak dan mematuhi arus utama, masa depan kita akan terlindungi secara otomatis oleh negara. Namun fakta di lapangan dan sejarah perjalanan bangsa ini berulang kali membuktikan hal sebaliknya, di mana krisis keuangan tidak pernah memilih korban dan regulasi dapat ditulis ulang sesuai kepentingan pragmatis. Ketika keadaan menjadi kacau dan kepanikan massal melanda pasar, aset finansial yang selama ini lo banggakan bisa berubah menjadi sekadar barisan angka mati yang terbelenggu di dalam sistem perbankan yang dibatasi. Pada titik krusial itulah, perbedaan antara orang yang benar-benar siap dan mereka yang sekadar merasa aman akan terlihat dengan sangat telanjang. Melihat perjalanan sejarah Indonesia dan dinamika politik ekonomi yang terjadi saat ini, mengandalkan perlindungan sepenuhnya pada janji manis pemerintah adalah sebuah bentuk kekeliruan berpikir yang sangat berisiko. Kita tidak perlu menjadi paranoid secara berlebihan atau ikut terprovokasi kepanikan di media sosial, namun bersikap skeptis, rasional, dan pragmatis adalah langkah paling bijak untuk memastikan keluarga kita tidak menjadi korban dari kegagalan kebijakan publik. Bangunlah keahlian lo hingga berada di level yang tidak mudah digantikan oleh sistem. Investasikan waktu untuk merawat ikatan dengan orang-orang yang memiliki integritas, dan latih mentalitas lo agar senantiasa siap menghadapi dinamika negeri yang makin sulit diprediksi. Aset terbaik yang harus kita amankan mulai hari ini bukanlah apa yang ada di dalam kantong atau dompet kita, melainkan apa yang ada di dalam kepala, di dalam jaringan pertemanan kita, dan di dalam keteguhan hati kita sendiri. Jika lo merasa pembahasan ini memberikan sudut pandang baru yang bermanfaat untuk membuka mata kita bersama, jangan ragu untuk menyukai video ini, membagikannya kepada kawan-kawan yang butuh pengingat ini, serta berlangganan di kanal ini agar kita bisa terus berdiskusi secara kritis dan mendalam di masa depan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, tetap kritis, tetap berdaulat, dan jaga baik-baik apa yang menjadi hak milik sejati lo.